Kenapa sih semua hal itu harus diposting? Hai, kenalin, aku Safa Wilada Zahira dengan NIM 2308015-213. Pernah gak sih kamu sadar kalau sekarang hampir semua hal rasanya perlu untuk diposting? Kalau lagi makan, posting. Lagi perjalan-jalan, posting. Lagi ngelakuin kegiatan yang rasanya produktif, posting. Lagi bahagia apalagi, postingnya lebih banyak. Tapi kalau lagi sedih, juga tetap posting. Bahkan kadang sebelum kita menikmati hal yang sedang kita lakuin, kita nih udah mikirin, ini bagus untuk diposting gak ya? Kok aneh ya? Seolah rasanya hidup kita yang sekarang itu kurang nyata gitu kalau gak dilihat sama orang lain. Dan semakin lama, sosial media itu ngebuat kita ngerasa tertinggal kalau kita gak upload apa-apa. Padahal dulu banyak momen bahagia, momen menyenangkan, momen yang benar-benar bisa kita rasakan dan bisa tuh kita simpan sendiri aja tanpa kita posting. Dan tidak semua hal juga kan perlu kita bagikan hanya untuk menjadi berarti. Mungkin juga kita udah terlalu sering nih melihat kehidupan orang lain, melihat pengalaman orang lain yang lebih bahagia, sampai kita mulai lupa caranya menikmati kehidupan kita sendiri. Padahal kadang kita awalnya udah benar-benar bahagia. Nah, kalau dari pengalaman aku pengen banget nih datang ke salah satu konser. Kalian tahu Treasure nggak? Nah, aku pengen datang ke konser Treasure itu. Aku udah mulai nabung, aku tunggu konser berbulan-bulan. Aku juga udah sering kebayang nih gimana ya rasa bahagianya pas aku beneran ada di sana. Dan gak lupa juga aku menyiapkan banyak hal yang aku perluin untuk konser nanti. Nah, pada hari H konser itu terjadi, aku udah mulai nyanyi, aku rekam-rekam, atau kalau bahasanya tuh rekam banyak fancam gitu. Aku juga ikut loncat-loncat, teriak-teriak, ya sewajarnya orang ikut konser aja. Dan aku merasa aku benar-benar menikmati semua euforia konser yang ada gitu. Nah, saking bahagianya aku tuh merasa kalau kebahagiaan aku hari itu tuh rasanya udah cukup gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku udah punya fancam atau rekaman yang bagus. Aku udah merasa, oh rekaman aku bagus deh untuk diupload di sosial media. Oh kayaknya ini udah cukup deh, kayak gitu. Nah, tapi setelah konser selesai, aku merasa kok semuanya berubah ya. Biasanya setelah konser selesai, para fans mulai upload nih rekaman atau fancamnya. Dari sini aku mulai ngerasa kok semuanya mulai berubah ya. Aku mulai lihat hasil fancam atau rekaman mereka. Ada yang lebih stabil, ada yang kameranya lebih bagus, ada yang jaraknya lebih dekat, ada yang dapat notice, ada yang lebih estetik, dan aku ngerasa mereka semua lebih sempurna. Jadi aku mulai ngerasa kalau fancam aku yang rasanya tadi udah cukup, sekarang kok kurang bagus ya untuk diposting. Momen-momen yang aku rasa tadi udah spesial, kok sekarang rasanya biasa ya? Bahkan aku jadi mulai tanya nih, tadi aku beneran happy gak sih? Padahal beberapa menit sebelumnya aku bener-bener bahagia. Aku bener-bener ngerasa kalau aku udah cukup deh bahagianya di konser hari itu. Kayaknya kadang kita itu ngebuat kecewa bukan karena momennya. Padahal pas aku lihat hasil rekamannya di sana, aku udah ngerasa rekaman aku bagus kok, dan bagus juga untuk aku posting. Tapi emang terkadang yang bikin aku kecewa itu bukan momen yang aku miliki. Tapi karena momen yang aku miliki tuh gak terlihat seindah milik orang lain. Dan pola kayak gini mungkin juga bukan hanya terjadi sama aku. Bisa aja terjadi di kamu. Kayak misalnya kalau kita lagi liburan, terus kita mau posting nih liburan kita. Tapi kita udah lihat postingan orang lain. Ih, kok dia liburannya ke Bali ya? Aku liburannya cuma bisa ke Bogor. Atau mungkin pada saat merayakan ulang tahun, aku cuma bisa ngerayain sendiri, tapi dia dirayain sama teman sama keluarganya. Atau saat kita ingin membagikan hasil usaha kita merasa kita sudah sangat bekerja keras dengan usaha kita ini. Tapi saat lihat hasil usaha orang lain, usaha kita jadi terasa sangat kecil dan tidak ada artinya. Padahal sebelum membandingkan, kita sebenarnya bisa menikmati kehidupan kita sendiri kan? Sosial media membuat kita melihat terlalu banyak kehidupan orang lain dalam waktu yang bersamaan. Jadi, pengalaman pribadi kita sendiri rasanya mulai berkurang. Dari berbagai hal yang kita lihat, akibatnya muncul tekanan yang tidak selalu kita sadari. Bahwa kita juga harus terus hadir.
Kita harus update, kita harus aktif, kita harus menunjukkan suatu hal. Karena dengan diam rasanya seperti menghilang. Dan lama-lama kita juga mulai mengukur pengalaman bukan dari apakah aku ini benar-benar menikmatinya, tapi apakah pengalaman kita ini terlihat cukup bagus dibanding pengalaman orang lain. Secara tidak sadar, banyak orang yang mulai menjalani hidupnya sambil mikirin nih, gimana ya kalau hidup itu terlihat? Bukan aku benar-benar menikmati hidup ini atau enggak, tapi lebih ke ini menarik untuk diposting atau enggak ya? Akhirnya pengalaman yang kita miliki itu berubah jadi konten. Semua hal itu rasanya perlu untuk diposting, dan hidup kita rasanya kayak pertunjukan yang enggak pernah selesai. Kadang di tengah momen yang indah, kita malah sibuk nyalain kamera, sibuk cari angle yang bagus, sibuk mikirin kapan ya uploadnya, sampai sibuk mikirin respon orang lain. Kira-kira ini bagus gak ya untuk diposting? Contohnya di perjalanan pulang, kamu lihat nih langit sorenya lagi bagus, tapi di tengah momen indah ini, kamu malah sibuk nyalain kamera. Kamu sibuk cari angle yang bagus, sampai mikirin, kayaknya aku harus cepet-cepet posting deh. Nah, di tengah momen yang indah ini, kamu gak kepikiran buat sebentar aja, harusnya aku nikmatin dulu tanpa distraksi apapun. Atau kamu nikmati dulu, pakai mata kamu sendiri, baru menyalakan kamera. Sampai kita lupa untuk benar-benar hadir dan menikmati momen indahnya. Mungkin yang bikin lelah bukan hanya sosial medianya, tapi perasaan dari kita. Perasaan bahwa kita harus terus terlihat agar hidup kita terasa berarti. Jadi tanpa sadar, kita jadi takut untuk menjalani hidup secara diam-diam. Takut kalau momen yang tidak kita posting rasanya jadi sia-sia. Gimana kalau ternyata masalah terbesarnya bukan karena kita yang terus melihat kehidupan orang lain, tapi kita hanya melihat kehidupan orang lain dari bagian terbaiknya aja. Sosial media kan gak nunjukin kehidupan secara utuh. Jadi yang kita lihat itu angle rekaman terbaik, momen terbaik, foto dan video yang terbaik, pencapaian yang terbaik, kegiatan yang terbaik, dan segala hal yang paling menarik dari hidup seseorang. Jadi kita jarang melihat atau bahkan tidak ditunjukkan bagian yang dirasa menjadi kekurangan di balik postingan yang kita rasa indah. Bagian yang mengecewakan, bagian yang melelahkan, bagian yang membosankan. Dan hal ini tuh akhirnya membuat kita membandingkan pengalaman asli kita dengan highlight hidup orang lain. Dan itu hampir selalu gak adil. Sosial media buat kita merasa kalau kayaknya hidupku banyak kurangnya deh. Tapi bukan karena hidup kita yang buruk, hanya saja kita terus melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Sosial media juga sering buat kita merasa hidup dalam potongan-potongan yang kecil, kayak dalam satu foto, dalam satu video, dalam satu postingan, atau dalam satu pencapaian. Padahal dalam hidup manusia jauh lebih besar dari apa yang muncul dalam layar. Karena muncul dalam layar kan cuma beberapa detik, dan kita bahkan gak tahu ada perjuangan apa yang harus dilakukan untuk sampai di titik itu. Jadi kita sedih karena momen kita tidak terlihat seindah milik orang lain. Tapi setelah semua perbandingan, semua tekanan, dan semua keinginan untuk terlihat, kita sebenarnya gak kehilangan hidup kita. Kita hanya terlalu lama melihat hidup dari kacamata orang lain. Cara kita menjalani hidup juga mulai berubah. Tanpa sadar, banyak dari kita mulai menjalani hidup sambil memikirkan bagaimana ya hidup itu terlihat. Kadang sosial media membuat kita merasa pengalaman kita itu kurang hanya karena terlihat kalah dibanding orang lain. Padahal pada kenyataannya, aku tetap ada di sana. Aku juga tetap merasakan bahagianya saat itu. Aku juga tetap menjalani hidup secara nyata. Dan mungkin itu lebih penting daripada bagaimana semuanya terlihat di layar. Nah, dengan perspektif membantu kita sadar bahwa sosial media sering memperbesar kekurangan yang kecil. Sampai kita lupa melihat hidup secara utuh. Satu rekaman atau fancam yang jelek tidak menghapus kebahagiaanku saat konser. Satu foto biasa yang tidak estetik juga tidak menghapus serunya liburan. Satu postingan orang lain tidak menentukan nilai hidupku. Nah, dalam perspektif juga membantu kita memahami bahwa sosial media sering buat kita melihat hidup dari potongan yang kecil, bukan dari keseluruhan pengalaman yang sebenarnya kita rasakan. Sedangkan dalam humility,
Humility mengajarkan bahwa sebuah pengalaman tidak harus terlihat paling bagus untuk menjadi berarti. Karena kebahagiaan yang nyata sebenarnya tidak selalu membutuhkan validasi dari layar online. Tidak semua pengalaman harus terlihat sempurna untuk menjadi bermakna. Tidak semua kebahagiaan perlu saksi. Kadang cukup kita yang benar-benar merasakannya. Dalam humility juga mengingatkan bahwa kita tidak harus selalu terlihat untuk memiliki hidup yang bermakna. Karena sesuatu yang berharga akan tetap berharga meskipun tidak selalu dipublikasikan, meskipun tidak selalu menjadi hal yang viral, dan meskipun tidak selalu mendapat perhatian dari banyak orang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.